Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amalia Kartika. Berdirinya saya di sini untuk membuat video singkat tentang separasi mekanis dengan mata kuliah satuan operasi. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi syarat ujian praktikum dengan kelompok 5 dengan saya sendiri dan juga kelompok kami. Halo, dengan nama saya Ahmad Ramadan dengan NIM 2302301039. Halo, dengan saya Karika dengan NIM 2302301013. Halo, dengan saya Erik Erlangga dengan NIM 2302301038. Hai, nama saya Nazwa Amelda dengan NIM 230 230 1021. Di sini kami akan menyebutkan alat dan bahan yang kami gunakan untuk praktikum kali ini. Dengan alat yang pertama ada tabung sentrifuge, sendok teh, spatula, batang pengaduk, penggaris, tabung reaksi, stopwatch, gelas ukur, gelas beker, neraca analitik, sentrifuge, dan hot plate. Dan bahan yang kami gunakan di sini adalah ada gula, air, kopi hitam, santan merek A dan santan merek B. Oke, yang pertama kita akan menimbang gula sebanyak 100 gram dan ditambahkan dengan air 100 ml. Ya, langkah selanjutnya kita akan membuat air 100 ml. Sini dulu, langsung itu. Silakan dulu. Terus langkah selanjutnya kita panaskan gula tersebut di hot plate menggunakan 100 ml air. Sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. Kali-kali ya. Masih lagi nah gelas kanannya. Di sini saya akan membuat dengan 3 larutan, ya 3 larutan gula. Yang pertama dengan air 70 plus gulanya 30% dan 1 sendok teh. Pertama-tama kita masukkan air dulu sebanyak 70 ml. Dengan kopi 1 sendok lalu dicampurkan jadi satu dalam tabung reaksi. Setelah itu diaduk. Bahkan air 50 ml. Konten kedua menggunakan 50 ml air. Kita menggunakan 50 ml air gula. Reaksi. Setelah itu Larutan yang ketiga dengan air 30 ml. Dengan larutan yang ketiga air 30 ml. Dengan larutan gulanya 70 ml.
dan ditambahkan 1 sendok teh kopi. Setelah itu diaduk hingga homogen. Setelah ketiga larutan ini selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara penghitungan selama 30 menit, tetapi untuk hitungan pertama 5 menit dulu, lalu yang kedua 5 menit, yang ketiga 5 menit, yang keempat 5 menit, yang kelima 5 menit, yang keenam 5 menit untuk mengukur area bening yang ada di sekitar larutan kopi tersebut. Setelah 5 menit berlalu, maka selanjutnya adalah kita menghitung tinggi area bening yang ada di setiap tabung larutan tersebut. Untuk yang pertama, pada tabung larutan 70 ml, gula 30 dan 1 sendok teh dengan cara menggunakan penggaris. Di sini terlihat jelas area bening yang kita lihat adalah sebanyak 17 cm. Untuk langkah selanjutnya, untuk tabung kedua dan tabung ketiga, maka dilakukan hal yang sama dengan tabung yang pertama, yaitu dengan cara pengukuran menggunakan penggaris untuk area beningnya. Langkah selanjutnya, setelah 5 menit pertama telah kita ukur, untuk yang keduanya adalah 5 menit kedua. Langkah selanjutnya, setelah 5 menit kedua, maka dilakukanlah 5 menit yang ketiga untuk mengukur area bening di area sekitar tabung kopi. Langkah selanjutnya adalah setelah 5 menit ketiga, maka kita masuk di 5 menit yang keempat. Setelah masuk di 5 menit keempat, maka kita akan masuk di 5 menit kelima. Setelah kita melalui 5 menit yang kelima, maka langkah selanjutnya adalah 5 menit yang keenam. Setelah kita memerlukan 30 menit, tadi yang kita lakukan adalah menggunakan stopwatch di 5 menit pertama sampai 5 menit ke-6. Maka total yang diperlukan untuk waktu ini selama 30 menit, dan langkah selanjutnya adalah untuk perhitungan. Setelah kita mendapatkan data dari semua ketinggian fase bening di larutan kopi tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita untuk menghitung kecepatan pengendapan dengan rumus tinggi area bening dibagi waktu. Tinggi area bening yang kita ambil adalah di waktu di 30 menit untuk air 70 ml dan larutan gula 30 ml plus 1 sendok teh kopi, dan 15,0 di 30 menit air 50 ml plus larutan 50 ml plus 1 sendok teh kopi, dan 14,8 cm di 30 menit air 30 ml plus larutan gula 70 ml plus 1 sendok teh kopi. Untuk mendapatkan waktu tersebut adalah kita jadikan sekon. Dari 30 menit kita rubah menjadi waktu sekon. Waktu sekonnya adalah 1800 detik. Seperti ini cara penghitungannya. Tinggi area bening di air 70 ml plus larutan 30 ml plus 1 sendok teh kopi adalah sebesar 16,2 cm. Setelah itu, waktu yang tadi diperlukan adalah 30 menit yang telah kita rubah menjadi waktu detik, yaitu sebesar 1800 detik. Maka 16,2 cm dibagi 1800 detik sama dengan 0,009 cm per sekon. Maka inilah kecepatan pengendapan yang masuk di sampel larutan air 70 plus larutan gula 30 plus 1 sendok teh kopi. Setelah itu, kita akan melakukan penghitungan kecepatan pengendapan yang kedua, yaitu air 50 plus larutan gula 50 dan 1 sendok teh kopi dengan cara metode yang sama dilakukan oleh
air 70 ml plus larutan 30 ml plus 1 sendok teh kopi dalam kecepatan pengendapan dengan rumus tinggi area bening per waktu sekon. Yang dimana waktu untuk tinggi area bening yang kita ambil adalah di waktu 30 menit, yaitu sebesar 15,0 dibagi 1800. Setelah itu masuk lagi di air 30 ml plus larutan gula 70 ml plus 1 sendok teh kopi. Yang area bening yang diambil adalah di waktu 30 menit 14,8 cm dibagi 1800. Selanjutnya adalah kita melakukan metode centrifuge menggunakan bahan santan A dan juga B. Selanjutnya memasukkan santan merek A ke dalam tabung centrifuge sampai batas tabung. Memasukkan santan merek B. Setelah kedua sampel santan masuk ke dalam tabung, langkah selanjutnya adalah memasukkan kedua tabung ke dalam alat centrifuge. Berikut adalah proses mensentrifugasi kedua merek santan. Selama 15 menit. Kemudian kita buka alat sentrifugasinya. Setelah itu kita ambil santan merek A dan santan merek B. Setelah mereka terambil, maka langkah selanjutnya adalah kita untuk menghitung tinggi endapan padatan. Di sini terdapat padatan yang di merek A sebesar 5,5 cm. Merek B terdapat padatan sekitar 8 cm. Selanjutnya dilakukan sentrifugasi yang kedua 15 menit yang kedua. Setelah sentrifugasi yang kedua, lalu diangkat dan diukur lagi ketebalan endapan padatannya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung endapannya. Yang pertama itu ada di 3 cm untuk merek A. Untuk di merek B ada di 2,5. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan menghitung santan yang telah kita sentrifuge tadi menggunakan rumus rata-rata. Di sini kita mendapatkan untuk sentrifuge pertama untuk santan merek A sebesar 5,1 cm dan yang sentrifuge keduanya sebesar 5,01. Untuk langkah selanjutnya kita akan menghitung santan yang telah kita sentrifuge tadi, di mana di sini kita akan merata-rata ketinggian dari fase padatan yang kita dapatkan dari santan merek A di sentrifuge pertama adalah sebesar 5,1 cm dan di sentrifuge kedua adalah 5,0 cm. Setelah itu ada lagi merek B yang kita dapatkan ketinggian fase padatannya, yaitu di sentrifuge pertama adalah 6,6 cm dan di sentrifuge kedua adalah 6,5 cm. Jadi ini adalah cara penghitungannya, di mana cara penghitungan merek A 5,1 cm ditambah 5,0 cm dibagi 2, maka kita dapat adalah 10,1 cm dibagi 2 sama dengan 5,05 cm. Setelah kita mendapatkan rata-rata dari santan merek A, maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung santan merek B dengan cara yang sama seperti rumus yang telah kita tuliskan, yaitu 6,6 ditambah 6,5 cm dibagi 2. Setelah itu kita menghitung ketinggian area cairan, di mana rumus yang kita gunakan adalah rumus yang sama dengan cara penghitungan ketinggian fase padatan, yaitu
3,4 cm ditambah 3,2 cm dibagi 2 sama dengan 6,6 cm dibagi 2 kita mendapatkan hasil 3,3 cm untuk rata-rata dari ketinggi fase cairan bening merek A. Itulah tadi cara-cara perhitungan dari fase area larut air 70 dengan rumusnya tinggi area bening dibagi waktu. Kita dapatkan. Mungkin itu saja video singkat dari kami tentang ujian praktikum separasi mekanis. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.